penjelasan Haji Ramadan begitu, ya baca cepat, kemudian penjelasan begitu. Tapi karena forum LPLH ini harapannya nanti ke depan ada teman-teman yang bisa ikut membaca di baik di forum yang lain, di tempat yang lain dalam kesempatan yang berbeda sehingga semakin banyak teman-teman yang bisa mengkajinya ya dengan forum-forum yang beragam juga sehingga harapannya ke depan isu lingkungan ini tidak hanya menjadi pembahasan elit saja tapi juga bisa benar-benar mewarnai kehidupan masyarakat kita khususnya di Indonesia dengan apa namanya dalam kehidupan yang aplikatif ya, kehidupan real bagaimana seharusnya kita bersikap gitu. Dan ini memang sulit sekali. Artinya bahwa mungkin kita membaca, memahami, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk yang real di kehidupan sehari-hari kita itu butuh effort yang luar biasa. Nah, sebagai pengenalan ya, kitab ini dikarang oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau ini adalah dulu ketika beliau menulis pada tahun 2009 kalau saya tidak salah. Bentar. Itu beliau menjadi eh mufti, mufti Mesir. Ya, 2009. Menjadi mufti Mesir. Nah, ini termasuk salah satu dari sekian kitab berbasis bahasa Arab ya, yang membahas isu lingkungan. Selain kitab-kitab lain yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qardawi misalnya, kemudian Syekh Sahatah juga ada. Tapi setelah saya membaca, saya bukan membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk ya, tapi semuanya baik. Tapi saya melihat bahwa kitab ini termasuk salah satu yang simpel, tapi pembahasannya sangat komprehensif, tidak bertele-tele. Termasuk isu-isu yang dibahas itu isu-isu kontemporer. Sementara kitab-kitab yang lain mungkin basisnya itu banyak berbasis fikih. Basis fikih itu kan basis hukum hitam putih ya. Boleh tidak, sebaiknya bagaimana begitu. Tapi Syekh Ali Jum'ah ini beliau menulis kitab ini juga tidak menamakannya sebagai fikih lingkungan, tapi lebih pendekatannya menurut saya sependek ya pemahaman saya, beliau pendekatannya itu pendekatan etis. Jadi ada beliau menunjukkan fenomena alam, misalnya apa yang sedang dihadapi oleh manusia, kemudian beliau merujuk pada landasan Al-Quran dan hadis, atau bahkan beberapa, kalau saya tidak salah ingat tuh ada ijma ya. Kemudian tidak bicara tentang hukum harus gini mubah atau tidak, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia dari landasan etis ya. Mengapa landasan etis? Karena memang isu lingkungan ini menurut banyak pakar ya, ini adalah masalah etika, masalah behavior, masalah akhlak, masalah perilaku kita terhadap alam. Perilaku kita itu berbanding lurus dengan pemahaman kita. Jadi apa yang kita pahami terkait posisi kita sebagai manusia dalam life chain ya, apa namanya, di tengah kosmos ini, posisi manusia itu ada di mana? Apakah dia bagian dari alam raya atau dia berada lebih di atas, posisinya lebih di atas alam raya, binatang, tumbuhan, batu dan lain sebagainya? Atau kita ini adalah bagian dari alam raya? Itu sangat mempengaruhi bagaimana sikap kita nanti terhadap lingkungan kita. Nah, karena isu masalah lingkungan yang muncul ini berhubungan dengan etika, maka memang salah satu pintu masuk untuk bisa kita bicara bersama, membangun kesadaran masyarakat, baik apa, terlepas dari background kita ya. Jadi karena isu lingkungan ini kan beyond religion, tidak lagi kita bicara ini masalahnya umat Islam, masalahnya umat Kristen. Ini adalah masalah kemanusiaan. Siapapun maaf, yang hidup saat ini merasakan bahwa ada masalah besar yang sedang kita hadapi. Yang paling terasa misalnya adalah perubahan suhu bumi yang semakin meningkat ya. Jadi
Mungkin kalau kita di Belanda masih saja merasa ya masih dingin gitu. Cuman terlihat memang perbedaannya ketika musim dingin beberapa tahun yang lalu dengan musim dingin kemarin terakhir karena saya pulang baru 2 pekan yang lalu, itu tidak sedingin 4-5 tahun yang lalu. Ini artinya bahwa global heating ya, tidak lagi global warming, tidak warming tapi heating, sudah pemanasan, tidak tidak lagi hangat tapi memanas. Bumi kita ini semakin memanas. Permukaan air laut juga semakin tinggi, suhu bumi semakin naik, ozon semakin menipis. Di Belanda mungkin tidak terlalu terasa ya. Summer saya tidak tahu tahun lalu sudah tidak bersummer di Belanda. Tahun ini juga tidak akan summer di Belanda, hanya mungkin apa spring. Tapi di Indonesia ini terasa sekali. Karena mungkin Indonesia itu tropis ya, negara tropis. Jadi apa namanya kelembapan yang sangat tinggi yang kita rasakan di Indonesia itu membuat suhu yang kita rasakan itu seperti panasnya berlipat-lipat. Dulu ketika mau hujan, misalnya orang menandai mau hujan tuh terasa hardang kata kalau kata orang Jawa Barat ya, ongkep kata orang Jawa. Kita seperti diungkep dalam panci gitu, dimasak. Kemudian turun hujan. Itu bisa saya bisa merasakan panas ongkep itu seperti apa. Tapi sekarang panasnya luar biasa, berlipat-lipat. Baru kemudian setelah sekian hari turun hujan dan luar biasa, hujannya nggak berhenti-berhenti sampai 2 hari, 3 hari, 3 malam. Sehingga Semarang, kemudian Demak, banjir, ya Pati sebagian, itu banjir. Nah, kita tidak, manusia biasanya menamakan ini sebagai bencana alam. Memang yang kita alami ada yang merupakan fenomena alam, tapi ada juga yang merupakan human-made disaster. Bencana yang kita buat sendiri. Contohnya apa? Banjir meskipun yang terjadi saat ini karena fenomena adanya, saya lupa namanya fenomenanya apa kemarin Pak Afnan membaca ini karena ada fenomena alam tertentu sehingga terjadi penumpukan uap di langit, di udara gitu ya, sehingga itu langit seperti mau tumpah berhari-hari, nggak ada matahari sama sekali. Itu fenomena alam. Tapi andai hutan kita masih subur, andai manusia itu tidak serakah mengambil alih fungsi apa namanya lahan hijau untuk industri yang berlebihan, untuk pemukiman yang tidak terkontrol, kemudian deforestasi yang tidak apa ya namanya yang sangat masif ya, tidak mempertimbangkan kelestarian alam. Andai kondisi alam kita masih baik, saya kira banjir itu masih bisa diatasi. Tidak seperti yang kita alami saat ini. Ini kemarin luar biasa, sampai apa namanya tinggi air itu bisa mencapai 1 meter. Banyak orang kemudian harus mengungsi dari rumahnya. Nah, ini seringkali kita salah kaprah menamakan, oh ini bencana alam. Belum tentu itu adalah bencana alam. Kalau kita menamakannya bencana alam, kita menyalahkan alam. Ya. Ini kita menyalahkan alam, tapi kemudian kita tidak mau introspeksi. Barangkali justru kita yang sudah melakukan banyak hal buruk sehingga menjadikan alam ini tidak lagi mampu me, apa namanya menanggung kesalahan kita, tidak lagi mampu menanggung beban air yang mengalir yang mencari rumahnya karena rumahnya udah kita ambil, rumahnya udah kita curi, rumah-rumah air itu udah kita ambil semua sehingga ya dia mampir ke rumah kita saat ini kan begitu. Nah, Syekh Ali Jum'ah ini ketika menulis beliau sedang menjadi mufti di Mesir ya. Untuk background profile beliau, teman-teman bisa googling ya. Ada banyak. Beliau ini seorang pakar ilmuwan yang diakui tidak hanya di dunia Islam, di Timur Tengah, tapi juga di dunia Barat karena beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Barat. Bahasa Inggris beliau juga bagus ya. Pengetahuan agama tidak diragukan lagi. Nah, dari sekian banyak buku yang saya baca, ini yang paling simpel tapi komprehensif dan menawarkan solusi-solusi etis
yang sangat mungkin kita apa namanya aplikasikan dengan menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan kita keseharian ya, karena tidak menggunakan bahasa hukum. Bahasa hukum itu kan kadang apa intimidating. Wajib begini, tidak boleh begitu, harus begini. Nah, itu intimidating. Untuk hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab taklifi harian, apa namanya, ibadah mahdoh, umat Islam bisa mudah menerimanya, terutama rukun Islam ya. Oh, sholat itu wajib. Kita bisa menerimanya dengan mudah. Oh, memang kita harus sholat. Tapi kemudian untuk mengatakan buang sampah sembarangan itu haram, dosa, itu orang belum bisa mencernanya dengan baik. Padahal memang memang seharusnya hukumnya haram. Tapi si ahli Jumat tidak membahasakannya, tidak mengajak kita untuk berpikir dengan pendekatan hukum karena itu intimidating. Jadi beliau pendekatannya itu adalah pendekatan etis. Nah, untuk ngaji ini karena memang tujuannya adalah apa namanya detail ya, supaya teman-teman yang habis ngaji ini bisa mengaji ulang ya, mengaji ulang sendiri, menyebarkan lagi kepada santri-santrinya, kepada teman-temannya. Maka ngajinya memang lebih seperti di pesantren ya, jadi kata per kata. Tapi saya nggak bisa ngaji model bahasa Jawa. Jadi Utawi gitu saya nggak bisa. Saya bisanya bahasa Indonesia. Jadi kalau di pesantren saya di Nurul Jadid dulu, Utawi itu kalau kita di pesantren itu kan misalnya Pak Kiai membaca Utawi otomatis kita udah nandain ini adalah mubtada kan begitu. Mim gitu kan. Iku berarti khobar kita tulis kho. Kita akan mencoba membacanya secara nahwiyah tapi tidak detail nahwiyah tapi saya akan membacanya kata per kata apa arti dari setiap kata itu sehingga kemudian teman-teman saya kira kalau sudah terbiasa membaca kitab di pesantren tahu saya kalau dalam di pesantren saya pakai bahasa Indonesia mubtada itu kodenya adapun bukan utawi. Misalnya Muhammadun jalisun, Muhammad adapun Muhammad jalisun ialah duduk. Jadi bukan utawi Muhammad, iku lungguh, tidak seperti itu. Nanti saya akan mencoba untuk membacanya dengan bahasa Indonesia. Yang jelas adalah saya mencoba membacanya kata per kata sehingga nanti teman-teman paham dan bisa memahamkan ulang pada apa namanya teman-teman di seluruh penjuru eh, alam ya. Saya tidak mau hanya penjuru Indonesia, tapi di penjuru alam bisa membacanya dimanapun. Oke. Nah, sebelum kita mulai membaca, ini mukadimahnya aja udah hampir setengah jam, maaf. Sebelum kita membaca, kita baca Al-Fatihah dulu ya untuk mu'allif hadzal kitab dengan harapan semoga kita diberi futuh oleh Allah bisa memahami pesan yang beliau tuliskan, memahaminya dengan benar sehingga apa yang kita baca menjadi ilmu yang ilmu yang bermanfaat, tidak hanya sekedar kita pahami sebagai sebuah perspektif, tapi juga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa nabi wa mursalin wa sahabati tabi'in asyhadu an la ilaha illallah syekhina wa syemah khususan ilmu alif ya dalam kitab Syekh Al-Jumu'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik, teman-teman sekalian, kita membaca Alkitab Al-Bi'ah wal Hifadzu 'alaiha min mandur Islami. Ini adalah kitab tentang al-bi'ah, lingkungan, wal hifadzu 'alaiha dan bagaimana kita menjaganya min manzurin islami dari perspektif Islam. Li fadilatil Imam Al-Allamah Nuruddin Ali Jum'ah. Jadi nama beliau Nuruddin Ali Jum'ah, Mufti Diyar Al-Misriyah. Pada saat itu beliau menjadi mufti Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak perlu ke Muqaddimatun Nasyir ya. Ini muqaddimah dari penerbit. Nggak perlu kita baca saya kira.
eh, kita baca. Nah, Muqaddimatul Muallif. Ini muqaddimah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu adapun segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Wassalatu adapun solawat, wassalamu dan salam ala sayyidina atas Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Rasulil Haqqi, Nabi yang membawa kebenaran ila kafatil khalqi bagi seluruh makhluk Allah. Wa ghumamir rahmah. Nabi Muhammad itu adalah apa ya? Ghamam itu artinya menaungi, yang punya naungan kasih sayang, yang punya Nabi Muhammad itu kan dikenal sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi seru sekalian alam. Rahmatan lil alamin ya. As-Shadiq yang jujur, Al-Barq yang sinarnya itu apa namanya? Cemlorot sinarnya itu apa cemlorot itu ya? Sinarnya seperti sinar kilat gitu ya. Wal haiz fi maidani istifa'ir rahman. Al haiz yang istimewa fi maidani di maidan itu lapangan, tapi maksudnya bahwa beliau adalah orang yang terpilih ya. Yang terpilih di sisi Allah, di sisi Rahman. Istifa itu pilihan. Qosobas sabak yang mendahului apa namanya beliau itu orang-orang terpilih dan mendahului pilihan Allah ini jatuh kepada Kanjeng Nabi meskipun beliau itu datang belakangan. Sebelum Nabi itu kan ada nabi-nabi dari Nabi Adam dari 25 nabi yang kita ketahui. Tapi meskipun beliau ini datang belakangan, beliau ini adalah orang yang terpilih. Bahkan laulahu ma khuliqa al alam. Kalau tidak karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menciptakan alam raya ini. Jadi beliau itu makhluk terpilih, nabi terpilih meskipun datangnya belakangan. Khatimil Anbiya, penutup para nabi, wa nabiyil huda, nabi yang membawa hidayah, alladzi tahhara qalbahu, alladzi yang Toharo telah mensucikan Allah kolbahu hatinya Nabi wa ghafaro dzambahu dan telah mengampuni siapa Allah dzambahu dosanya Nabi wa khatama bihi ar-risalat. Oh, Rabbuh, maaf. Alladzi toharo kolbahu wa ghafaro dzambahu wa khatama bihi ar-risalata Rabbuhu. Failnya di belakang. Alladzi yang telah toharo mensucikan kolbahu kepada hatinya Nabi wa ghafaro dan mengampuni dzambahu kepada dosanya Nabi wa khotama bihi dan menutup bihi dengan Nabi Muhammad SAW arisalata kepada arisalah kepada apa namanya kerasulan Robbuhu siapa yang menutup Allah Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Khairiman wati asaro ini adalah sifat Nabi ya. Min Man lau hazat asyamsu ba'do kamalihi ma'udimat isyraqan au kana lil abai rahmata qalbihi zabat nufusuhum isfaqan. Khairi man wati asaro Nabi Muhammad itu adalah sebagus-bagusnya makhluk wati'a yang ada. Wati'a itu apa namanya menginjak bumi sebaik-baiknya makhluknya Allah. Man lau hazat asyamsu ba'do kamalihi. Ini perumpamaan. Nabi itu lau hazat seandainya matahari itu hazat melampaui ba'do kamalihi sebagian keistimewaan atau kesempurnaannya Nabi ma'udimat isyrokon. Tidak mampu untuk apa? Jadi matahari itu tidak mampu menyaingi sinar yang muncul dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagian saja, sebagian dari apa namanya keistimewaannya Nabi itu tidak bisa ditandingi dengan sinar matahari. Matahari itu kenapa kok beliau pakai perumpamaannya matahari? Karena matahari itu adalah
salah satu bagian dari apa namanya tata surya yang punya peran penting dari dalam kehidupan manusia. Tata surya kita ini bumi ya, semua planet itu mengitari matahari. Ya. Bumi tanpa matahari nggak bisa eh, dijadikan tempat hidup yang layak. Ya. Kalau kita misalnya sehari saja tidak ada matahari terbit, kita akan mati. Mengapa? Karena semua proses kehidupan kita bergantung pada matahari. Selain pada udara segar dan apa namanya angin ya, udara segar pun itu masih butuh matahari karena oksigen yang kita hirup itu dihasilkan oleh tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis tidak bisa dilakukan tanpa adanya matahari. Nah, karena begitu besarnya peran matahari dalam kehidupan manusia, maka Syekh Ali Jum'ah ini memberikan perumpamaan, andaikan matahari ini mau menyaingi ya, Nabi Muhammad tuh nggak mampu, separuhnya saja tuh nggak mampu. Jadi itu adalah perumpamaan atau majas kinayah ya, bagaimana peran Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan kita manusia. Ini kalau tanpa Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita tidak akan mendapatkan hidayah. Au kana lil abai rahmat qalbihi dzabat nufusuhum isfaqon. Au kana atau kana ada lil abai bagi para orang tua rahmata qalbihi rahmat dari kolbi apa hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat nufusuhum isfaqon. Pasti akan meleleh hati mereka apa namanya? Hati Pak nufus itu perasaannya. Perasaan orang tua itu akan meleleh isfaqon karena saking sayang dan rindunya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perumpamaan kalau misalnya orang tua itu kan pasti menyayangi anak-anaknya. Apapun akan dilakukan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Ketika orang tua itu jauh dari anaknya, misalnya ya, itu kerinduan mereka itu bisa sampai ubun-ubun. Tapi ketika mereka mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka rasa kangen itu melebihi kangennya orang tua terhadap anak. Melebihi ini orang tua terhadap anak itu karena itu adalah kasih sayang yang salah satu dari bentuk kasih sayang yang sangat murni. Meskipun tidak semua orang tua punya sifat kasih sayang, tapi ini pada umumnya, lumrahnya pasti orang tua itu punya sifat kasih sayang terhadap anaknya tanpa pamrih. Mungkin kalau misalnya dalam kehidupan rumah tangga ada suami, istri, ada pamrihnya bisa jadi. Itu sangat manusiawi. Orang cinta pada lawan jenisnya ada pamrihnya karena dia kaya, karena dia ganteng, karena dia pinter, karena dia punya pangkat atau apapun. Tapi orang tua terhadap anak itu tidak ada pamrihnya. Apapun yang dilakukan anak, orang tua tetap menyayangi. Dan ini memang yang diajarkan dalam agama kita ya. Jadi sebagai orang tua kita itu harus punya hati yang luas, jembar hati. Kenapa? Karena dalam perspektif Islam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terhadap anak ya, itu sangat bergantung kepada keridhaan orang tua. Maka sebetulnya ketika kita menjadi orang tua, kita itu ditantang untuk bisa mempunyai hati yang luas, untuk selalu bisa ridho terhadap perilaku anak-anak kita, bukan berarti tidak mengingatkannya. Dinasehati tentu ketika salah dinasehati. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, itu kita harus ridho dengan anak-anak kita. Karena kalau kita nggak ridho, maka Allah akan murka. Inilah tantangan sebagai orang tua harus benar-benar hati-hati. Jadi orang tua terutama ibu ya, ini harus hati-hati jangan sampai berdoa buruk untuk anak-anaknya. Itu enggak boleh. Anak nakal misalnya terutama ketika anak-anak masih kecil ya nakal,
kemudian sampai keluar kata-kata buruk, itu bisa jadi merupakan simbol kemarahan yang itu memantik kemarahan Allah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Nah, kasih sayang orang tua yang tanpa pamrih ini dijadikan perumpamaan oleh Syekh Ali Jum'ah. Kasih sayang yang sedemikian tulus itu tidak bisa mengalahkan rahmah atau kerinduan kita ketika kita mengenal Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika Kanjeng Nabi mengenal kita. Bagaimana Kanjeng Nabi bisa mengenal kita? Tentu dengan banyak membaca sholawat. Kanjeng Nabi itu sangat sayang kepada kita. Sholawat kita kepada Kanjeng Nabi itu bukan karena beliau membutuhkan doa kita, tapi justru karena kita yang membutuhkan syafaatnya beliau. Kita ini mencantolkan diri kita kepada Kanjeng Nabi, memantaskan diri kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat sebanyak mungkin. Nah, Syekh Ali Jum'ah menjadikan perumpamaan ini ya, kasih sayang yang halus, yang tulus, yang tanpa pamrih ini antara orang tua dan anak itu masih mengalahkan kasih sayang antara Kanjeng Nabi dan umatnya. Wa ala alihi wa sahbihi. Sebentar tadi wassalatu wassalam ala wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Ya. Amma ba'du, ini pada umumnya kitab ya dimulai dengan mukadimahnya hamdalah kemudian membaca sholawat ya. Amma ba'du fa inna mawdu'a hadzal bahthi lam yaqtasir 'ala al-mafhum asy-sya'i'i 'anil bi'ah walladhi haddadaha bi annaha kullu ma yuhitul insana min makhluqatin wa madhahira tabi'iyyah. Amma ba'du fa inna mawdu'a hadzal bahth. Sesungguhnya maudhu' apa namanya? Objek pembahasan dari buku ini ya. Hadal bahas maksudnya hadal kitab ya. Lam yaktasir tidak terbatas alal mafhum asya'i' anil bi'ah atas pemahaman bi'ah yang difahami orang pada umumnya. Bi'ah itu apa? Lingkungan. Paling sederhana kita terjemahkan sebagai lingkungan. Apa sih lingkungan itu apa? Pemahaman umum dari lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar kita, di sekitar kita. Waladhi haddadaha yang didefinisikan hak albi'ah bi'annaha bahwa sesungguhnya albi'ah adalah kullu ma yuhitu bil insani. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia min makhluqatin dari ciptaan Allah. Binatang, tumbuhan, batu, sungai, wa madhahira tabi'iyah dan fenomena alam. Ini definisi bi'ah pada umumnya. Kata Syekh Ali Jum'ah, pembahasan kitab ini nggak hanya terbatas pada itu. Walakinnana nanzuru lil bi'ati ala annaha al insanu wa kullu ma yuhitu bihi. Menurut Syekh Ali Jum'ah, lingkungan itu yang dimaksud dengan bi'ah itu adalah segala sesuatu termasuk di dalamnya adalah manusia. Jadi yang dimaksud dengan bi'ah itu adalah manusia dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Di sini beliau punya perspektif apa namanya yang lebih ekologis. Kalau perspektif yang pertama bahwa bi'ah itu adalah kullu ma yuhitu bil insan, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Ini perspektifnya antroposentris. Perspektif bahwa manusia itu menjadi center dari tata kosmos. Manusia itu punya posisi yang lebih tinggi dari gunung, dari malaikat, dari binatang, dari tumbuhan, bintang, langit, semuanya. Manusia punya posisi tinggi. Karena ya kalau dalam perspektif Islam itu
eh, ada banyak ayat-ayat yang kemudian ditafsirkan ya, ayat-ayat taskhir terutama sakharolakumus syamsa wa sakharolakumul anhar. Allah telah menundukkan matahari, Allah telah menundukkan eh, sungai-sungai, Allah telah menundukkan segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Nah, ini seakan-akan manusia itu punya posisi lebih dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ini perspektif yang antroposentris. Sementara menurut Syekh Ali Jum'ah nggak seperti itu. Yang dimaksud dengan lingkungan tuh ya manusia termasuk di dalamnya. Nah, ini lebih tidak juga ekosentris ya. Kalau ekosentris itu lingkungan menjadi pusat, tidak. Jadi ya manusia menjadi bagian dari lingkungan bisa kita artikan sebagai ekosentris kalau ekologi itu kita definisikan termasuk di dalamnya manusia. Oke lah, kita menganggap bahwa ini perspektif yang ekosentris termasuk di dalamnya manusia. Wadzalika, mengapa beliau punya perspektif ini? Tidak seperti perspektif pada umumnya yang menganggap bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Zalika li'annahu laisa sama sababin mantiqiyyin yukhrijul insana an kaunihi juz'an minal bi'ah. Zalika itu perspektif bahwa manusia itu adalah bagian dari alam, bagian dari lingkungan. Li'annahu karena sesungguhnya sya'an laisa samata tidak ada sedikit pun samata sababin, tidak ada sedikit pun sebab, tidak ada sedikit pun hal mantiki yang logis yang memungkinkan kita untuk yukhrijul insana yang apa namanya mengeksklusi manusia, mengeksklusifkan manusia dari posisinya menjadi bagian dari lingkungan itu sendiri, bi'ah itu sendiri. Jadi menurut saya Ali Jum'ah, kenapa manusia harus dikeluarkan, dieksklusifkan dari definisi bi'ah? Manusia itu ya bagian dari bi'ah. Kalau perspektif sebelumnya itu kan manusia sendiri, kemudian bi'ah itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Menurut saya Ali Jum'ah, nggak ada alasan logis untuk mengeluarkan manusia dari definisi BI itu sendiri. Bahkan wahua dan manusia itu adalah ahammu juz'in fiha, merupakan bagian terpenting fiha fil bi'ah. Manusia ini adalah bagian terpenting, bagian yang paling aktif ya, punya peran aktif dan berpengaruh terhadap keberlangsungan bi'ah itu sendiri. Bagaimana perilaku manusia, apakah baik, positif, atau buruk, negatif, ini akan berpengaruh baik dan buruk terhadap kondisi bi'ah. Oleh karena itulah, sangat tidak logis menurut Syekh Ali Jum'ah untuk mengeksklusifkan manusia dari definisi bi'ah itu sendiri. Wasolahuha, kelestariannya al-bi'ah, murtabitatun, berhubungan bisolahihi dengan kelestarian manusia. Artinya perilaku manusia ya. Solah itu kebaikan. Kebaikan ini bisa bermakna luas, bisa bermakna perilaku baik, bisa bermakna lestari, bisa bermakna sikap, etika yang menghormati alam. Solah yang penting baik. Segala sesuatu yang punya nilai positif. Kebaikan alam itu sangat bergantung pada kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Wa fasaduhu wa adamul muhafadati alaihi minan nahiyatin nafsiyati wal aqliyati wal jasadiyati bitanmiyati kudratihi yu'addu akbaru fasadin fil bi'ah. Fasaduhu, kerusakan yang dilakukan manusia, ini insan ya. Wa adamul muhafadati alaihi, dan perilaku yang tidak menjaga alam, minan nahya an nafsiyah, baik dari perspektif nafsiyah wal akliyah, logis. Jadi
Beliau menyertakan tiga dimensi, nafsun, aklun, jasad. Nafsun ini yang berhubungan dengan apa namanya hasrat kemauan kita, aklia ini dengan logika kita, jasadia dengan fisik kita. Perilaku kita di tiga dimensi ini, kalau ini merusak alam, bitan miyati kudratihi, tidak apa namanya merusak dan tidak bisa mengembangkan potensi yang ada di alam raya, ini dianggap sebagai akbaro fasadin fil bi'ah, sebagai kerusakan yang paling besar fil bi'ah di lingkungan. Artinya apa? Perilaku manusia itu sangat berpengaruh terhadap kondisi alam. Cara berpikir manusia sangat berpengaruh terhadap kebaikan atau keburukan alam raya. Perasaan atau hasrat atau keinginan manusia, keinginan itu kan tidak selalu buruk ya. Nafsu itu kan ada pada diri kita, bisa mendorong pada kebaikan, bisa mendorong pada keburukan. Tapi kalau nafsunya ini tidak baik untuk tanmiyatu kudrotil, untuk apa namanya pengembangan potensi alam, ini akan ini dianggap sebagai kerusakan yang akbar, kerusakan yang sangat besar. Inilah mengapa Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa bi'ah itu tidak hanya sesuatu yang ada di luar manusia, tapi justru manusia adalah menjadi bagian terpenting dari bi'ah itu sendiri. Wal khilafatu wal amanatu allati hiya wazifatul insani fil ardi ta'ni al-i'tina'a wa ri'ayata bil insani awalan summa bi ghairihi minal kainati wa dzalika la yakunu illa bi hidayatihi ilal manhajis sawiyyi fi i'maril kauni wa fahmi muradil haqqi subhanahu wa ta'ala minal wujud. Beliau di sini ini karena mukodimah ya. Jadi beliau ini cara menyusun bukunya itu persis seperti cara menyusun karya ilmiah modern. Ada introduction. Introduction itu eh, apa mencakup sari intisari dari nanti pembahasan yang akan dibahas secara panjang lebar di bab-bab berikutnya. Seali Jumat nanti akan membahas apa itu khilafah, apa itu amanah, wadifatul insan itu seperti apa. Tapi di sini beliau apa membahas sedikit khilafah itu apa. Nanti dibahas panjang lebar di bab-bab dalam buku ini. Menurut beliau, khilafah manusia sebagai khalifah wal amanah dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia allati hiya wazifatul insan yang merupakan wazifatul insan tugas utama manusia fil ardi apa khilafah dan amanah itu takni maknanya adalah al-i'tina'a menjaga, melindungi, wariayah. Riayah itu caringnya. Jadi apa? Ya menjaga, melindungi, menyayangi itu. Bil insani awalan dengan bi ini bukan bermakna dengan melindungi manusia. Jadi yang dimaksud dengan khilafah itu adalah manusia punya tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia awalan. Pertama, pikirkan dulu keberlangsungan kehidupan manusia. Setelah keberlangsungan kehidupan manusia itu terjaga, baru summa bighairihi minal kainat. Baru kita pikirkan keberlangsungan kehidupan makhluk Allah yang lain minal kainat dari alam raya ini ya tumbuhan, kemudian binatang misalnya.
Kenapa kok manusia dulu? Ya karena memang manusia yang punya peran di sini. Kalau kita lebih, udahlah enggak apa-apa, manusianya meninggal enggak apa-apa di sana untuk pembangunan waduk. Misalnya ya, untuk pembangunan waduk, kemudian yang di sana masyarakatnya udah dikorbankan aja, nggak apa-apa gitu. Nggak boleh begitu. Ketika ada kebijakan, ada sikap, ada perilaku yang akan dilakukan oleh manusia yang harus dipertimbangkan itu adalah keberlangsungan kehidupan manusia. Ini istimewanya bahwa ketika kita memperhatikan keberlangsungan kehidupan manusia, pasti secara otomatis kita akan mempertimbangkan hal lain yang menjadi penyebab keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, ada rencana pembangunan misalnya, pembangunan pabrik atau industri apapun itu, industri tekstil, industri semen, industri apapun lah, untuk keberlangsungan pembangunan selama 100 tahun ke depan Indonesia misalnya. Ini yang harus difikirkan pertama kali oleh pemegang kebijakan adalah apakah kebijakan atau keputusan untuk membangun pabrik tadi berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia atau tidak. Ini harus diuji. Makanya itu pentingnya AMDAL ya, asesmen dan dampak lingkungan itu. Itu penting untuk dilakukan. Tapi kenyataannya kan banyak manusia kemudian melalaikan. Ya. Ada aturannya tapi tidak ditegakkan. Ini masalah. Masalah berada pada manusianya. Padahal di sini jelas bahwa yang harus dipertimbangkan itu keberlangsungan kehidupan manusia. Harus dipertimbangkan kalau misalnya kita ekstrak apa namanya semen dalam 50 tahun, apa yang akan terjadi? Oh, hutan akan gundul. Apa namanya? Gunung karet akan gundul. Oh, kok gunung karet? Gunung kapur akan habis. Sementara kapur itu punya fungsi sebagai aquifer, dia apa namanya menyimpan ya, menyimpan air hujan. Gunung Kapur itu kan terlihat tandus ya, putih tandus nggak ada tumbuhannya begitu. Orang menganggapnya ala tandus nggak ada fungsinya. Padahal Gunung Kapur itu dia bisa menyerap oksigen maksimal, kemudian dia menyerap air menjadi tandon air. Kalau misalnya Gunung Kapur itu dikeruk habis untuk kepentingan pembangunan semen, maka yang rugi sebetulnya manusia sendiri. Dia nanti akan kesusahan mencari air. Kalau manusia sudah tidak bisa menemukan air untuk keperluan sehari-harinya, apa yang terjadi? Kiamat. Orang nggak bisa melanjutkan hidupnya. Air menjadi mahal, menjadi rebutan, untuk minum saja butuh biaya yang tinggi. Tidak semua orang bisa mengakses. Akhirnya banyak yang kelaparan, kelaparan kemudian mati. Nah, ini kan berarti perilaku tadi, perilaku kita mengekstrak apa gunung kapur untuk kepentingan semen tadi itu tidak mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan manusia. Maka pertimbangan keberlangsungan kehidupan manusia ini ditaruh di atas bukan karena saya ahli Jumat tadi loh. Ini kok nggak konsisten. Katanya tadi bi'ah itu adalah manusia adalah bagian dari bi'ah. Kok sekarang keberlangsungan kehidupan manusia ditaruh nomor satu. Tidak apa namanya tidak mengedepankan alam. Kok manusia dulu? Berarti kan untuk kepentingan manusia berarti keserakahan manusia bukan begitu. Justru karena manusia harus mempertimbangkan keberlangsungan kehidupannya, maka tentu dia otomatis seharusnya ya berpikir apa yang menjadi kebutuhan untuk keberlangsungan kehidupannya itu pasti akan dijaga. Itu contoh tadi dari ekstrak kapur untuk semen ya. Itu akibatnya ya manusia yang akan dirugikan. Contoh lain deforestasi atau pertanian yang mono monoculture ya. Ini kan untuk mengeruk kepentingan ekonomi besar-besaran. Monoculture, oh sekarang misalnya lahan pertanian semuanya ditanami singkong, misalnya ya, atau semuanya ditanami jagung. Ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem.
menyebabkan salah satu akibatnya itu banyak banyak teman-teman yang dari Wageningen ya mungkin bisa menjelaskan secara lebih ilmiah. Ilmu saya di situ hanya sedikit. Bagaimana akibat dari monoculture itu sendiri? Salah satunya misalnya menyebabkan apa namanya mutasi hama ya. Jadi hama-hama dulu yang bisa di apa dihalau dengan tanaman-tanaman lain. Ketika menanam singkong misalnya harusnya ada campur sari ya, ada tanaman lain yang membantu untuk menolak hama. Tapi karena sekarang semuanya singkong, akhirnya hamanya tidak bisa di dibasmi. Hamanya semakin merajalela. Kemudian dia sudah tidak lagi apa namanya sudah menjadi kebal dengan pestisida yang terus-menerus disemprotkan untuk menjaga supaya singkong ini tetap subur begitu ya. Nah, ini yang rugi siapa? Kita, manusia. Manusia akan merasakan kerugiannya. Ketika lahan pertanian dialihfungsikan menjadi pertanian monoculture misalnya, manusia akan rugi karena eh, kualitas tanah menjadi menurun, ya. Kualitas tanah menurun, kemudian dalam 10-20 tahun manusia baru sadar, oh ternyata tanah ini sudah resisten terhadap jenis tumbuhan ini. Sehingga ya tanah itu bayangkan tanah diminta untuk makan sesuatu dan makan dan mengandung sesuatu yang sama secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Kita aja manusia setiap hari buka puasa pakai tempe dengan menu yang sama, bosan. Tanah itu juga seperti kita, dia punya perasaan, dia punya rasa. Dia bisa merespon apa yang dilakukan oleh manusia. Selama 10 tahun ditanami singkong dengan singkong berarti kan dia harus hamil melahirkan produk yang sama. Untuk melahirkan produk yang sama, dia dicekoi pestisida yang sama, lama-lama dia mati. Dia akan menua, menua dini sebelum waktunya. Dia butuh untuk direstorasi, dihidupkan kembali, dan ini butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Nanti teman-teman, ini Mas Syahril dari Wageningen ya, yang punya riset tentang lingkungan mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya. Wadzalika fi muqabili ma yuna'amu bihil insanu min taskhiril kauni fi khidmatihi wa sa'adatihi. Khilafah, posisi manusia sebagai khalifah itu berbanding lurus dengan manfaat taskhir ya atau apa namanya kenikmatan yang akan kita rasakan ya. Kenikmatan yang akan kita rasakan setelah kita taskhiril kaun, menundukkan alam dengan cara yang baik, dengan perspektif khilafah yang benar. Fi khidmatihi, kalau kita memperlakukan alam itu dengan baik, maka kaun ini, alam ini pasti akan melakukan khidmah pada kita. Dia akan membalas pada kita dengan kebaikan. Wa sa'adatihi, dan untuk kebaikan, kebahagiaan manusia. Jadi ini sederhananya ya. Kita ini diajarkan untuk berpikir apa namanya? Etis. Ketika kita berbuat baik pada alam, maka alam juga akan berbuat baik pada kita. Loh, Ustazah, kan Allah yang apa namanya menurunkan rahmat, Allah menurunkan hujan, Allah yang berkehendak apakah itu nanti padinya tumbuh atau tidak. Iya Allah, tapi semua bergantung pada perilaku kita. Kita diberi akal, diberi tangan, kaki untuk berikhtiar untuk melakukan sesuatu. Disitulah tantangan kekhilafahan kita. Ya. Bagaimana kita punya tanggung jawab untuk i'maril kaun, untuk menghidupkan. Imaroh itu kan meramaikan. Takmir masjid, takmir itu apa? Meramaikan supaya supaya masjidnya selalu ramai, banyak orang yang datang. Gimana caranya dibersihkan? Ya ini dari takmir itu kemudian maknanya menjadi marbot itu ya, tukang bersih-bersih.
Padahal sebetulnya imarah itu untuk meramaikan. Bagaimana orang supaya ramai datang ke masjid? Ya masjidnya yang bersih, masjidnya yang nyaman. Bagaimana cara supaya nyaman? Oh, misalnya karena ini apa namanya supaya jamaah ketika tarawih itu nyaman, masjidnya harus punya jendela banyak, tidak butuh AC, angin bisa masuk. Tapi bagaimana didesain supaya ketika hujan orang nggak tampias hujan di dalamnya misalnya. Meskipun banyak kemudian yang potong kompas cara berpikirnya gimana supaya jamaah nggak kepanasan di masjid itu dikasih AC. AC itu kan juga kos lingkungannya juga tinggi ya. Tidak hanya kos lingkungan, kos ekonominya juga tinggi. Sebetulnya itu kalau kita benar-benar apa namanya ya, mencoba untuk berpikir sustainable, masjid bagaimana masjid itu menjadi masjid hijau, ya zero AC di Indonesia. Kalau di Belanda nggak butuh AC, tapi di Indonesia misalnya bagaimana itu harus didesain dari awal supaya kita ini nggak butuh AC, termasuk rumah ya. Masalahnya kan sekarang perumahan-perumahan itu misalnya perumahan yang dijual tipe 36 misalnya. Di rumah saya ini emang didesain kamarnya harus pakai AC karena nggak ada lubang udara. Tidur nggak pakai AC seperti orang nggak bisa nafas. Seperti orang masuk dalam kotak dibungkus gitu, nggak bisa nafas. Karena dia mendesainnya, pihak perumahan itu mendesain tanpa lubang udara. Nah ini menjadi masalah besar kita ya. Sebetulnya itu nggak sehat, nggak bagus. Karena bagaimanapun juga, oke, nggak boleh kita berpikir AC kan saya sendiri yang bayar uang-uang saya. Iya, memang kita bayar sendiri, pakai uang-uang saya sendiri. Tapi resource-nya itu satu, sumber dayanya satu. Dan ini menjadi hak bersama semua makhluk Allah yang ada di bumi ini. Maka ketika kita melakukan monopoli, sebetulnya kita ini melakukan kezoliman. Ya. Kezoliman tidak hanya pada diri sendiri, tapi kepada manusia, saudara kita manusia yang lain, juga kepada lingkungan. Ya. Wat taskhiru huwa. Apa sih makna taskhir? Menundukkan. Allah itu menundukkan alam raya untuk kepentingan manusia. Taskhir itu apa? Huwa ialah intifa'ul insani bi sifatihi al insaniyati bi khairatil kauni wa thayyibatihi. Intifa'ul insan, bagaimana manusia yang dimaksud dengan taskhir itu adalah bagaimana manusia mengambil manfaat ya bisifatil insania sesuai dengan kapasitas kemanusiaannya dia, bukan dengan keserakahannya dia. Manusia itu kan punya dua dimensi, dimensi syaiton, hayawaniyah ya, punya dimensi juga dimensi malaikat. Kita ini punya dimensi baik, punya dimensi buruk. Bagaimana kita mengontrolnya, itulah di situ dibutuhkan ruhiyah. Nah, ini kita diajarkan bahwa yang dimaksud dengan tazkiyah itu bagaimana kita mengambil manfaat dari alam dengan sifat kita sebagai manusia itu secara secukupnya. Mengambil khairatil kaun, sumber daya alam, wa thayyibatihi, kebaikan yang ada di alam. Ya, semua yang ada di alam tuh kita ambil manfaatnya. Walidzalika fala yahiqqu lil insani taba'an lil manhajil islami an yasta'thira biha dan naf'i duna ghairihi alal mustawa zamani awil makani. Karena taskhir itu maksudnya adalah mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada dengan apa namanya batasan kecukupan kita, bukan dengan berlebih-lebihan, ya. Maka tidak boleh fala yahiku, maka tidak benar, tidak boleh li insanin bagi seseorang tabaan lil manhajil islami sesuai dengan manhaj Islam an yasta'thir biha dan nafi untuk memonopoli. Yasta'thir itu mendahulukan dirinya sendiri. Memonopoli manfaat ini, memonopoli sumber daya ini duna ghairihi dan mengabaikan makhluk Allah yang lain, mengabaikan manusia yang lain alal mustawa zamani wal makani kapanpun dan dimanapun. Ini nggak boleh kita itu memonopoli apa namanya
ekstraksi sumber daya alam untuk kepentingan diri kita sendiri. Itulah mengapa penting sekali penegakan aturan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, di laut, itu harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat Indonesia misalnya secara umum. Nggak boleh kemudian ini untuk kepentingan satu golongan saja. Itu zulmun. La yahiku, nggak boleh. Itu menyalahi makna taskhir. Karena makna taskhir yang sesungguhnya adalah mengambil manfaat untuk apa namanya kebaikan kita, tapi juga tidak boleh mengabaikan orang lain. Faqad nassaballahu al-insana harisan wa khalifatan fil kauni wa ja'alahu muhaiminan ala ma fihi min manafi'a wa taskhiratin hatta yadhilla sayyidan wa khalifatan fala yuhtakamu alaihi min ghairi jinsihi wa hiya mas'uliyatun yuhasabu alaiha fil akhirati wa yujaza bimuqtada fi'lihi fiha in khairan wa salahan fa khairun wa in syarran wa fasadan fa syarrun. Fakot nasoba sesungguhnya telah nasoba apa nasoba itu apa ya menisbatkan atau mengangkat Allahu siapa Allah al-insana kepada manusia. Jadi Allah itu telah mengangkat manusia harisan sebagai penjaga, wa khalifatan dan sebagai khalifah fil kauni di alam raya. Wa ja'alahu muhaiminan dan menjadikannya manusia muhaiminan sebagai pelindung, penjaga ala ma fihi atas segala sesuatu fihi yang ada fil kaun min manafi'a dari kebaikan, kemanfaatan, wa taskhiratin dan segala sesuatu yang bisa diambil untuk diambil di taskhir itu dari ini apa namanya? Masdarnya sakhara yusakhiru ya. Taskhiratin segala sesuatu yang bisa diambil, ditundukkan atau ya sumber daya alam gitu. Hatta yazilla sayyidan. Jadi karena manusia ini sudah dilantik, dinisbatkan atau diangkat oleh Allah sebagai haris, sebagai penjaga, sebagai khalifah, dia akan terus-menerus menjadi sayyid, menjadi tuan, menjadi khalifah. Fala yuhtakamu alaihi min ghairi jinsi. Tidak ada yang bisa yuhtakamu alaihi menundukkan apa namanya? Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia karena manusia ini memang posisinya paling tinggi min ghairi jinsi nggak ada makhluk Allah yang lain yang mampu mengalahkan posisi manusia. Ini kan seakan-akan manusia ini seakan-akan perspektifnya antroposentris ya. Oh, manusia posisinya paling tinggi, gitu kan. Dia bisa melakukan apapun, tapi ada batasannya. Jadi sudah di warning oleh Syekh Ali Jum'ah alal insaniyah tadi itu, ala batasan insaniyah. Kemudian ada batasan lain, ada warning lain. Wahia khilafah tadi, mas'uliyatun adalah tanggung jawab. Yuhasabu alaiha yang akan dimintai pertanggungjawaban fil akhirati di akhirat. Wa yujaza dan akan dibalas oleh Allah bimuqtada fi'lihi fiha sesuai dengan perilaku manusia fiha dalam melaksanakan mas'uliyah ini. In khairan wa sholahan kalau dia berlaku baik menjalankan mas'uliyah ini, tanggung jawab ini dengan baik, fa khairun maka nanti jazanya atau balasannya juga baik. Wa insyaron wa fasadan kalau buruk yang dilakukan oleh manusia itu buruk wa fasadan dan kerusakan fasyarun ya tentu akan dibalas oleh Allah dengan keburukan juga. Nah, ini juga bisa kita pahami bahwa kalau kita berperilaku buruk terhadap alam, maka alam juga akan berperilaku buruk kepada kita. Allah berperilaku apa namanya? Membalasnya dengan keburukan yang ada di alam. Nah, ini yang kemudian didefinisikan sebagai human made disaster ya. Jadi ketika manusia itu tidak lagi mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan manusia dalam perilakunya, dalam keputusannya, ketika berhubungan dengan ekstraksi alam, ya dia akan berhadapan dengan alam itu sendiri.
dia akan berhadapan dengan murkanya alam. Alam ini murka, Allah yang murka, tapi melalui alam. Nah, ini kita buat sendiri sebetulnya, apa namanya, bencana yang kita buat sendiri. Ya, satu paragraf lagi. Wa i'marul kauni wal muhafadzatu 'alal bi'ati amaliyatun taqumu 'ala bu'adaini. Al-bu'dul awwalu yata'allaqu bit tasawwurati al-aqaidiyati allati tarsumul 'alaqati bainal insani wal kauni wal ilah. Wal bu'du tsani yata'allaqu bit tasawwurati al-fiqhiyati والتي تصدر عنها الأحكام الشرعية والتي تنظم العلاقات بين الإنسان والكون وبين الإنسان والخالق. I'marul kaun, bagaimana kita melestarikan alam, menjaga kelestarian alam, memakmurkan alam ini. Wal muhafadzatu al bi'ah, menjaga lingkungan. Amaliyatun adalah sebuah proses, sebuah perilaku. Perilaku yang terus berproses. Amalia itu perilaku tapi juga berproses, ya. Jadi tidak hanya berhenti sekali, tapi terus berproses. Takumu ala bu'adaini, yang berdiri atas dua asas, atas dua pondasi. Jadi ketika kita melakukan i'marul kaun, ingin melestarikan alam, ingin memakmurkan alam, ada dua pondasi penting yang harus kita jaga. Tidak boleh salah satunya lebih diutamakan, yang lain tidak, nggak bisa. Dua-duanya ini penting. Kalau satunya lebih didahulukan, yang lainnya tidak, ini akan jomplang dan akan berakibat buruk juga pada keberlangsungan kehidupan manusia dan juga pada keberlangsungan alam. Pondasi pertama adalah ya ta'allaku, berhubungan dengan tasawwurati al-aqaidiyah, berhubungan dengan teologi. Berhubungan dengan teologi, alati tarsumul alaqat, yang menggambarkan hubungan antara manusia wal kauni wal ilah. Hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Syekh Ali Jum'ah. Sebetulnya manusia itu bagaimana, kaun alam raya itu bagaimana, Tuhan itu, Allah itu kehendaknya seperti apa, ini akan dibahas. Ini hubungan antara manusia, habluminallah, habluminan nas, dan habluminal alam ini harus seimbang, ya. Ini di ranah teologis. Wal bu'du tsani, pondasi yang kedua, ya ta'allaqu bit tasawurat al-fiqhiyah. Berhubungan dengan tasawurat fiqhiyah, dengan hukum fikih. Kalau tadi itu akoidiyah, teologis itu membangun perspektif. Setelah perspektif kita terbangun, oh, hubungan kita dengan Allah itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Allah menghendaki kita berperilaku apa terhadap alam raya? Hubungan kita dengan alam ini seperti apa? Hubungan kita dengan sesama manusia bagaimana? Kalau perspektif kita sudah benar, maka ini akan mudah untuk mengajak pada perspektif yang kedua, yaitu perspektif yang aplikatif dalam bentuk fikih, dalam bentuk hukum. Tidak boleh A, tidak boleh B, harus A, harus B, ini boleh, itu tidak. Nah, ini akan mudah, manusia itu akan mudah digiring ke sana ketika perspektifnya sudah benar. Kalau perspektifnya udah ekologis, maka ketika mendapatkan aturan-aturan yang mengikat, nah ini akan mudah diterima, ya. Wallati tunadzimul alaqati bainal insani wal kauni wa bainal insani wal khaliq. Kalau tadi hubungan dalam akidah teologis itu, hubungan ketiganya itu tersambung, manusia, Allah dan alam itu tersambung. Kalau di sini dipisah, dalam fikih itu dipisah. Ada hubungan antara insan dan kaun, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Allah. Pertanggungjawabannya berbeda. Ya sebetulnya pada umumnya sama, ya. Artinya begini, kita bisa, mengapa beliau ini menjabarkannya perspektif teologis, kemudian perspektif fikih. Ini sebetulnya sama dengan kita beriman. Setelah kita beriman pada Allah, mau disuruh apapun ya akan kita lakukan. Kita beriman, kemudian kita diminta untuk melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, puasa, ya kan kita lakukan. Jadi
yang ditanamkan, dikuatkan dulu itu perspektifnya dulu, teologinya dulu, pemahamannya dulu. Setelah paham, baru nanti bisa diajak untuk berpikir hitam putih, boleh, tidak, harus, tidak boleh, wajib, sunnah, dan seterusnya. Wa yahdifu al-bahthu wallahu a'lam. Saya kira cukup sekian ya. Ini satu pertemuan cuma sekian apa namanya halaman, tapi eh, semoga saya nggak tahu ini Mas Syahril, apakah memang ini 2 pekan sekali itu hanya selama Ramadan atau kedepannya juga hanya 2 pekan sekali? Eh, Kemarin dari teman-teman LPLH 2 pekan terus berlangsung pasca Ramadan juga. Ya, tapi 2 pekan sekali atau setiap Gitu. pekan? Kemarin kesepakatan kami 2 pekan sekali. Ya, ya. Oh ya sudah ya sudah. Ya sebetulnya nggak apa-apa, cuman sebetulnya terlalu lama ya. Jadi Oke. maksudnya untuk kitab itu nanti nggak hatam-hatam. Tapi Oke. saya manut saja. Saya ikuti teman-teman. Ya. Oke. Ya itu dari saya. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo Mas Rahmat langsung ini sampaikan saja. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Imron dan terima kasih atas pemaparannya juga Bu Zema. Saya Rahmat dari Wageningen. Saya mau menekan pertama mungkin hal sederhana Bu. Ada nggak ya kitab yang fikih Albiah ini dalam translasi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Karena rasanya ini bagus banget bahasanya dan waktu saya di periode dua kemarin November Desember memang ada mata kuliah environmental justice in practice gitu. Seandainya kalau saya tahuin lebih dalam rasanya kayak keren banget gitu Bu. Iya, iya. Jujur saya Iya. belum 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 bisa baca kitab kuning gitu jadi makanya saya penasaran kayak versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ada nggak ya Bu? Ya, sayangnya belum ada. Jadi Oh, yang kitab Syekh Ali Jum'ah ini belum. Yang sudah diterjemahkan itu kitab karangan Syekh Yusuf Kordowi. Nanti coba saya cari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kayaknya Islam agama ramah lingkungan atau apa gitu. Itu yang menerjemahkan teman saya. Tapi coba nanti saya tanyakan ulang bahasa Indonesianya, judulnya yang jelas, yang apa namanya yang pasti apa gitu ya. Tapi untuk yang ini, saya Ali Jumat memang belum. Saya berencana tapi masih harus menyelesaikan dulu. Rencana itu banyak, rencana apa namanya untuk melakukan A, B, C sampai Z banyak. Tapi prioritas biar selesai dulu PhD-nya, baru nanti bisa di apa namanya mengembangkan yang lain gitu. Atau mungkin nanti bisa dari tim LPLH juga yang punya basis pesantren, misalnya ya kita bisa bekerja sama untuk menerjemahkan bersama. Kemudian saya mengedit juga itu menjadi tawaran juga, artinya lebih hemat waktu gitu kan. Makanya saya sebetulnya tujuan saya bertanya tadi apakah ini 2 pekan sekali itu, kalau 2 pekan sekali rasanya terlalu jauh gitu, lama banget itu. Kan baru 2 pekan. Nah ini nggak hatam-hatam. Kalau misalnya kita bisa hatam cepat, kemudian ada tim yang apa namanya, yang punya, yang ngaji bersama ini, kemudian yang punya basis pesantren, mencoba untuk kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya bisa mengedit. Itu saya kira akan sangat bagus sekali ya. Saya beberapa kali membaca kitab ini, tidak hanya di komunitas PCINU. Itu memang salah satu pertanyaannya memang terjemahan ya. Sayangnya saya sampai saat ini belum bisa mengerjakannya. Tapi usaha untuk ke sana ada, tapi belum belum final. Maka kalau misalnya ini nanti tim LPLH misalnya ada yang berkenan, kemudian misalnya ini Mas Haril kan dari pesantren nih, eh, mungkin atau mengajak teman-teman yang lain yang dari pesantren, oke habis kita hatam nih kayaknya bagus nih kalau kita terjemahkan. Atau misalnya oke nggak apa 2 pekan sekali, tapi dalam 2 pekan ini jadi nih terjemahan sekian halaman saya edit. Nah berarti nanti hatam tuh udah selesai juga terjemahannya. Itu juga oke ya. Jadi tapi apa namanya emang saat ini belum ada. Semoga ya paling tidak kita sama-sama punya harapan spirit ini bisa kita sebarkan kepada banyak pihak. Karena memang untuk dalam perspektif Islam
itu yang detail dan tetap membawa apa ya, tetap punya tradisi Islami dalam arti ada ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian ada hadisnya, macam-macamnya itu tidak banyak dalam bahasa Inggris. Ada buku-buku karangan Syed Hussein Nasr, lebih ke tasawuf juga. Itu Man Man in Nature and Nature, kalau kalau saya tidak salah buku beliau yang pertama tahun 67 itu juga bagus. Beliau banyak terinspirasi dari tasawuf, ya, pendekatannya juga etis, pendekatan tasawuf itu juga sangat mengena. Tapi kalau Syekh Ali Jum'ah ini, beliau kan mengatakan pendekatannya itu dua, meskipun lebih banyak nanti akan banyak kita rasakan lebih ke etis. Tapi dari etis kita dibawa ke fikih. Ya, akhirnya kan kita diajak kemudian berpikir kalau ini apa namanya secara etis itu tidak benar, berarti kan nggak boleh otomatis. Nah, seperti itu. Ya. Sementara Syed Hussein Nasr itu memang pendekatannya teosofis ya. Jadi ini apa namanya? Mungkin bisa dibaca itu, Mas. Syed Hussein Nasr banyak buku-buku beliau tentang eh, apa namanya perspektif ekologi dalam Islam. Ya. Baik, Kalau mungkin Bang nanti Junaid, saya catat Ibu kayak nama-nama kitab yang direkomendasikan gitu, Bu. oh ya ya ya, boleh boleh boleh. Saya ada beberapa file PDF-nya juga nanti saya share. Ya, Makasih, Bu. Um, Kalau boleh satu lagi Bu, ini lebih ke praktikal. Saya kan posisi sekarang lagi di Indonesia dan di Sumatera Barat ya, gitu, dan di tempat saya tinggal sekarang juga kabarnya saya tanyakan keluarga dan juga dari sekretaris daerah juga katanya Desember kemarin, ya Desember bulan lalu, beberapa bulan lalu itu kayak TPA-nya longsor gitu. ya, Akhirnya yang kota ya, ini yang dulunya memang terkenal bersih dapat penghargaan Adipura gitu, tapi sekarang itu sampah di mana-mana, di ya, jalanan, di pasar, dan di mana-mana kayak kesannya juga kotor dan sangat menjijikan ya, gitu, ya, Bu. ya, Dan ya. dan pertanyaan saya adalah dalam kondisi seperti ini, bagaimana sih Bu kayak lebih praktikalnya menyadarkan masyarakat untuk kayak membuang sampah pada tempatnya atau mengolah sampah dengan bijak gitu Bu, dibanding menumpuk di jalanan. Iya, itu masalah umum ya, masalah besar kita semua di Indonesia ya. Kita sendiri itu memproduksi sampah setiap hari ratusan ton. Kita juga masih mengimpor sampah dari luar, baik sebagai bahan baku kertas ya. Jadi bahan baku kertas di beberapa pabrik di Indonesia, kalau teman-teman mau lihat penelitian dan juga video yang dilakukan oleh teman-teman di Ekoton, itu kita melihat bahwa pabrik-pabrik kertas itu banyak yang mengimpor bahannya itu kertas bekas dari luar. Tapi negara-negara maju itu mereka curang ya. Mereka memasukkan misalnya satu kontainer yang kertas mungkin hanya sepertiganya. Dua pertiganya adalah plastik. Nah, itu kan akhirnya menjadi beban bumi kita. Kemudian masyarakat yang tidak mengerti menjadi itu sama pabrik kemudian dijual plastik-plastik yang apa namanya bekas itu yang mereka impor dari luar, yang kertas bekasnya diambil untuk bahan baku pabrik kertas, plastik-plastiknya dijual ke masyarakat umum dipakai untuk bahan bakar apa namanya batu bata, bahan bakar pembuatan genteng. Kalau teman-teman di Kudus misalnya, saya tuh ngajar di IAIN Kudus ya. IAIN Kudus itu kelilingi tobong-tobong asap genteng, perusahaan apa ya, perusahaan skala kecil ya, rumah tangga gitu, genteng, kemudian batu bata. Itu kalau pagi masih oke. Jam 9 jam 10 itu asap hitam membumbung tinggi, Masya Allah, dari semua ujung, kanan, kiri, depan, belakang, utara, tenggara, semuanya. Itu mereka membakarnya, membakar proses pembakaran gerabahnya itu ya, apa gentengnya atau batu batanya, itu menggunakan plastik-plastik sisa dari pabrik-pabrik karena itu lebih murah daripada mereka membakar sekam. Nah, sekam itu mungkin satu truk harganya berapa saya nggak tahu, tapi plastik lebih murah. Akhirnya itu yang digunakan. Ini kan kemudian, nah inilah kalau misalnya kita itu melakukan sesuatu tapi tidak mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan kita sendiri. Yang dirugikan kan kita. Banyak kemudian masyarakat kena ISPA.
Itu jam 10, Masya Allah, rumah nggak ada yang bersih. Meskipun nggak ada pabrik tebu di sana. Kalau di beberapa kota yang masih ada pabrik tebu, itu kan kalau musim giling, mereka mengeluhkan debu-debu yang sangat tebal dalam radius mungkin 10-20 kilo masih nyampe itu debu dari apa namanya proses penggilingan tebu dari pabrik nyampe ke pemukiman warga meskipun jarak mereka jauh karena terbawa angin. Partikel-partikel kecil tadi. Meskipun tidak setiap hari. Hanya di musim-musim apa namanya musim giling. Nah, kembali pada pertanyaan tadi. Sampah itu menjadi masalah besar kita. Bagaimana solusinya? Solusinya sebetulnya sangat sederhana. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga. Dan saya senang ya, meskipun ada pesimisme, tapi juga ada optimisme. Saat ini banyak sekali komunitas-komunitas anak-anak muda di Indonesia yang punya kesadaran lingkungan. Mereka kemudian membuat gerakan-gerakan, misalnya bersihkan sungai, misalnya. Itu saya mengikuti beberapa IG mereka, ya. Saya senang sekali ya karena saya justru belajar dari mereka. Kemudian juga meskipun ini masih tataran perspektif ya, di PKK-PKK, kalau pemerintah itu kan merasa bahwa ini sudah darurat sampah, baru kemudian ada kebijakan, harus ada diseminasi pemahaman ke masyarakat pada umumnya, kemudian melalui PKK-PKK di desa-desa, di RT-RT. Sekarang ini saya tinggal di Semarang ya, itu sudah mulai ada bank-bank sampah. Jadi hampir semua orang sekarang menjadi pemulung bagi dirinya sendiri. Saya misalnya, saya punya dalam 1 minggu saya punya sampah plastik berapa. Nah itu nanti saya nggak membawanya sendiri, tapi mbak-mbak yang bekerja atau asisten rumah tangga saya itu dia bilang, Bu, saya punya akun di bank sampah. Nanti sampah Ibu jangan dibuang ya, yang plastik, yang kardus jangan dibuang. Nanti saya bawa mungkin seminggu sekali gitu ya. Ketika dia pulang dia timbangkan, dia timbang dapat berapa Mbak gitu kan, lumayan Bu kalau kertas sekilonya sekian, kalau saya bawa kardus nah ini lumayan buat nanti lebaran kan gitu. Itu sudah dilakukan terstruktur di masyarakat ya melalui pemerintahan. Yang tidak terstruktur artinya yang dilakukan oleh masyarakat umum dengan kesadaran masyarakat sendiri, NGO juga banyak. Jadi ada komunitas di tengah masyarakat misalnya yang mereka mengumpulkan minyak jelantah. Ada ada apa namanya relawan ya. Jadi misalnya di sebuah kampung di kampung A ini ada penampung minyak jelantah. Tapi banyak orang yang kemudian mungkin nggak nyampe ke sana, akhirnya relawan. Ya, ini relawan memang benar-benar tidak dibayar ya. Ini karena kesadaran tadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mereka yang menjemput bola, mendaftar dan ini banyak di media sosial ya, cara penyebarannya itu melalui media sosial di daerah misalnya di Semarang adanya di mana ini tempat pengumpulan minyak jelantah, siapa yang mau jadi relawan, syaratnya apa. Nah kemudian mereka mengambil minyak-minyak dari rumah tangga kemudian dibawa ke tempat penampungan, nanti ini akan disetorkan kepada pengepul ya, untuk bahan bakar diesel dan lain sebagainya. Ada keuntungan ekonomi yang akan diterima. Ini kan circular economic ya. Ya. Ini ada keuntungan ekonomi. Nah, keuntungan ekonomi ini untuk membangun keberlangsungan jaringan tadi. Jadi mereka para donatur mungkin mereka tidak mendapatkan uang secara langsung tapi uang bensinnya diganti. Jadi kan ada amal baik yang dia lakukan, ya, ada kebaikan yang dia lakukan, bensinnya juga diganti seperti itu. Ini memang harus dimulai dari yang paling simpel dan itu ada di rumah tangga. Contoh lain misalnya untuk meminimalisir sampah, ketika kita belanja ya kita emang harus mulai punya kesadaran ekologis, cari produk yang minim sampah plastik. Contoh misalnya makanan kemasan ya. Saya itu pernah di Jogja, makanan paling paling populer untuk oleh-oleh itu kan bakpia gitu ya. Ada bakpia yang itu saat itu sedang booming, saya tidak perlu menyebut mereknya. Bakpianya booming, kemudian saya coba beli, oke saya beli satu. Setelah saya buka ternyata dia kemasannya single single package. Di dalamnya ada 10.
bakpia, setiap bakpia dibungkus plastik satu-satu. Saya nggak mau beli lagi. Nggak. Masih ada bakpia yang lain yang lebih eco-friendly. Ini kalau kita beli ini, selain kita merugikan apa namanya diri kita sendiri, merugikan alam, merugikan anak cucu kita, kan kadang kesadaran kita itu belum sampai ke sana ya. Ini orang apa namanya memikirkannya itu masih sebatas pada diri saya. Saya menganggap bahwa lingkungan saya bersih ketika tidak ada sampah di rumah saya. Sampah saya udah dibawa sama tukang sampah. Rumah saya udah bersih. Padahal kita nggak tahu sampah itu di mana. Dibawa, oh dibawa ke TPA. Ternyata di TPA tidak semua orang melakukan pilah-pilih. Ternyata ya karena sampah itu kan mengandung gas ya. Ditambah lagi orang tidak pilah-pilih ada baterai di sana, misalnya akhirnya meledak, suhunya panas, ada baterai ya sudah. Dan itu tidak hanya terjadi di tempat Mas siapa namanya? Rahmat, Bu. Nah, Mas Rahmat di mana di Sumatera mana? Saya posisi di Payakumbuh, Bu, Oh, sekarang. Payakumbuh ya. Itu eh, bencana TPA meledak itu hampir terjadi di semua kota. Jogja ada, Semarang ada, Surabaya juga terjadi. Di semua kota, Bekasi terjadi. Nah, ini kan berarti kita yang harus berbenah. Ya. Nah, jadi caranya memang paling simpel itu memang mulai dari diri kita sendiri. Tidak hanya bagaimana kita membuang sampahnya, tapi bagaimana kita meminimalisir produksi sampah diawali dari proses apa namanya belanja kita yang mencoba untuk meminimalisir. Mungkin kita tidak bisa 100% bebas sampah, bebas diri kita. Saya misalnya belum mampu 100% bebas plastik. Tapi usaha untuk meminimalisir itu harus ada. Saya kalau beli, misalnya saya mau beli gulai gitu ya, atau beli bakso misalnya, saya nggak bisa masak bakso, saya beli. Saya bawanya panci. Saya nggak mau di kemasan plastik. Jadi saya bawa panci, saya naik mobil kan sama suami, atau kalau saya naik motor ya ada panci rantang itu ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Dan tukang tukang baksonya, tukang gulainya udah tahu. Saya bawa rantang, ya itu saya beli di rantang itu. Kadang saya kalau misalnya nggak bawa rantang, saya bawa panci. Kemudian saya kata suami saya nanti takut numpah-numpah, ya saya bawa nampan sama eh ya nampan sama panci. Jadi ya, panci saya taruh di atas nampan. Kalau tumpah ya dia di nampan, nggak di baju saya, nggak ke mobil gitu. Itu cara Ya. untuk mengurangi. Iya. Jadi tidak hanya pasca produksi sampahnya, tapi before-nya juga harus kita pikirkan supaya kita tidak memproduksi. Itu cara untuk meminimalisir. Kemudian kalau misalnya kita bisa belanja ke pasar tradisional dan apa namanya bisa untuk tidak membeli apa ya yang sudah kemasan plastik langsung aja kita udah bawa kresek sendiri, bawa tas sendiri. Dan ini memang masih sangat susah ya untuk dilakukan di Indonesia karena itu tadi walaupun sudah ada perda peraturan daerah di Semarang misalnya tidak boleh plastik sekali pakai itu hanya berlaku di gerai-gerai modern hanya di mohon maaf Indomaret misalnya nggak ada plastik Kak gitu kan adanya tas. Tapi di pasar-pasar tradisional tetap itu kresek plastik semua masih tetap digunakan. Nah, kemudian juga yang saya amati bahwa pelarangan plastik dan beralih ke tas itu belum merubah perilaku. Yang terjadi adalah sekarang menumpuk tas kain di rumah. Kan itu yang terjadi. Orang belum ada kesadaran kalau belanja bawa tas sendiri, kemudian belanjaannya masuk tas sendiri itu masih sangat minim. Kalau kita di Belanda oke. Itu sudah terbentuk. Tapi di Indonesia saya perhatikan ini lupa nggak bawa tas misalnya, beli tas lagi. Ini kan sama dengan numpuk. Nah, mungkin dalam 10-20 tahun yang akan datang yang terjadi tidak hanya masalah sampah plastik, tapi sampah apa namanya tas kain. Nah, apalagi di Indonesia misalnya banyak selamatan ya, selamatan kemudian dibungkus kemasannya bertumpuk-tumpuk. Jum'ah Barokah misalnya, gerakan Jum'ah Barokah, hari Jum'ah pembagian makanan kan gitu. Ini kebaikan, tapi kebaikannya tidak kafah. Kenapa? Karena di situ masih menyisakan PR.
Nasi nasinya dibungkus daun, oke. Lauknya mie misalnya dibungkus plastik mie-nya. Kemudian ayam bumbu merahnya juga dibungkus plastik, ada kerupuknya dibungkus plastik, kemudian ditaruh di kemasan kertas yang multi layer yang ada plastiknya. Ini kebaikan tapi juga melakukan keburukan. Nah, ini juga jadi ini PR besar sekali, PR kita yang sangat besar yang harus kita lakukan bersama-sama ya, membangun kesadaran itu kita mulai dari diri kita, kemudian lingkungan di sekitar kita dan itu tidak mudah. Saya tuh kemarin di rumah saya ada 3 komposter. Jadi apa namanya sampah organik otomatis masuk kompos. Kompos satu penuh, kompos satunya. Satu komposter butuh waktu 3 bulan untuk matang. Pindah ke satunya. Oh, satu penuh, pindah satunya. Ketika yang satu sudah penuh, yang awal sudah matang. Terus begitu. Ini usaha paling paling sederhana yang bisa saya lakukan. Kemudian juga meminimalisir plastik-plastik tadi itu. Atau kalau misalnya kita tidak bisa, terpaksa kita memproduksi sampah plastik, ya kita salurkan ke tempat yang benar. Tadi ditaruh di bank sampah ya. Jadi kita pilih. Kemudian karena sebetulnya ketika kita setorkan ke bank sampah, kalau kita pinter, itu hasil yang uang yang kita dapatkan juga akan lebih besar. Artinya botol itu kan ada botol, ada tutupnya. Itu kan apa namanya jenis plastiknya berbeda. Plastik botol dengan plastik tutup itu berbeda. Kalau kita mau memilahnya, botol dijadikan satu dengan botol, tutup dijadikan dengan satu. Ini harganya berbeda sebetulnya mahal, yang tutup kan lebih mahal. Nah, ini yang kita dapatkan lebih banyak. Tapi kalau kita campur semua jadi satu, mereka pengepul itu menghargainya dengan harga terendah. Jadi yang kita dapatkan sedikit. Nah, itu kalau kita mau keuntungan yang lebih banyak ya dari rumah kita siapkan untuk bisa memilah dan memilih jenis-jenis sampah plastik sehingga kemudian kita akan mendapatkan keuntungan ekonomi ya secara tidak langsung juga akan menjadi lebih besar. Saya kira itu Mas Farid. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mungkin sudah ya, Mas Sahril. Nggih, Kita Bu yang Nyai. di Indonesia mau bersiap masak. Nggih, Bu Nyai, monggo. Yang di Belanda baru mulai aktivitas ya. Nggih. Ini gimana? Saya langsung tutup atau ada Nggih, langsung ditutup dari saja, Mas Bu Sahril? Nyai. Oh, nggih sampun ya sudah. Nggih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang apa namanya atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan di jam-jam apa namanya kritis ya. Di Indonesia ya jam kritis, jam ngantuk. Di Belanda juga saya kira ini juga jam kritis ngantuk habis sahur. Semoga ikhtiar kita untuk melek ini eh diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya dalam tataran perspektif teologis tapi juga aplikatif kita bisa laksanakan dengan baik Hmm. secara bertahap dan maksimal. Untuk ikhtiar nanti mau menerjemah mungkin Mas Sahril bisa kita bicarakan lagi siapa kira-kira gitu ya yang mau bekerja sama karena kalau saya sendiri juga saya punya niat tapi mungkin butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau misalnya kita bisa bekerja sama siapa yang bisa ini bisa kita apa namanya barengan gitu kemudian saya bantu ngedit menjadi produk dari LPLH dan bisa disebarkan ke teman-teman yang banyak membutuhkan ini akan sangat bermanfaat sekali. Saya kira itu semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun punya Bu Nyai ya. Sami-sami ya. Ya Nggih, saya live ya. nggih, monggo-monggo.